Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inu bil quwwati qawiyyah fa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan. Di antara nikmatnya yakni kita bisa berkumpul bersama di masjid ini ya, walaupun dengan mengobrol-ngobrol batur geus ngobrol di hareup ieu ngobrol di ditu kan eta ge sebuah nikmat gitu ya. Terus bisa tolabul ilmi bersama-sama di mana tos dijelaskan di mukadimah tadi. Tolabul ilmi teh nyaeta kewajiban setiap muslim lain kewajiban anu ditalangan gitu kan. Kewajiban anu kudu dilakukan setiap muslim. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin atau tabiinnya, dan semoga sampailah untuk kita selaku umat Muhammad. Di sini di kesempatan yang kali ini ya, mungkin saya akan membahas tadinya menggapai kesuksesan dengan ilmu, karena kalau kesannya seperti itu berarti ke dunia saja. Apa yang dibahas oleh Agni tadi, kalau kita terlalu condong kepada dunia kan tidak boleh ya. Agar lebih ngepas lagi temanya dan judulnya, maka menggapai kesuksesan dunia dan akhirat dengan ilmu. Untuk pertama-tamanya ini kalian boleh ngobrol ya kalau dengan saya. Tapi kalau saya kasih kesempatan kepada kalian, kalau ada yang ngobrol mungkin saya tanya ya. Kalau tidak dikasih kesempatan. Oke. Kan untuk bobo cenah kumaha? Bobonya gugahkeun atuh. Macam bobonya. Oh, Kan tiga atau. Oh. Mual insyaallah. Ayo saya. Nabi guys, sampai kami bina amal soleh. Oke, terima kasih kepada saudara Gibran ya. Kalian punya ini? Ada yang bawa? Iya. Ada? Oke. Makasih ada yang bawa. Di sini ada sebagian yang saya bahas, mungkin dari yang ke-31, 41 sama 51 kalau nggak salah. Oke. Tadi judulnya menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Aduh, bohong, jangan dibuka. Imam Syafi'i pernah berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu.
dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka harus dengan ilmu. Nah, ini kata-kata Imam Syafi'i yang mana ada di mana kita harus ingat-ingat gitu. Bila kita menginginkan kehidupan dunia yang begitu mungkin mewah ya menurut kalian, dimana dengan kita mempunyai kehidupan dunia bisa membeli apapun yang kita inginkan, bisa jalan-jalan ke manapun yang kita inginkan, dan bisa pula mempunyai 4 istri gitu kan ya. kan biasanya seperti itu kan. Karena dengan kekayaan kan bisa melakukan apapun di dunia ya. Resep kan jadi ilmu kaya. Nah, maka harus dengan ilmu. Dan bila kalian menginginkan sesuatu kehidupan di akhirat, maka dengan ilmu pula. Bila kalian nih ingin apa sih di akhirat tenang gitu, di akhirat nyaman gitu, tidak ada nyesalan, tidak ada apapun yang kalian lewati, maka kalian harus dengan ilmu. Inginkan kedua, maka harus dengan ilmu pula. Yang seperti tadi, kalau kalian mempunyai ilmu, tidak susah untuk melakukan apapun. Kalian tidak susah gitu kan di dunia, dan tidak susah juga dengan Nah, bila kalian menginginkan sesuatu hal yang ada di dunia dan sesuatu hal yang ada di akhirat, maka kalian harus memiliki ilmu. Dengan ilmu kita bisa memiliki keduanya. Kan contoh ya, Ronaldo sukses dengan sepak bola. Terusnya ada gamer-gamer pula yang lain seperti RRQ Lemon ya. Sekarang kalian semua pada RRQ Lemon. Tuh, laki mah terang ya. Kalian namun di di kalangan awal memang paling jongkoknya sekarang tuh jongkok. Banyak terang. Dusta. Kamu yang dusta kalau kalian tidak. Bohong. Ya, dia itu orang yang berilmu gitu, tapi ilmu dalamnya. Ronaldo dia berilmu dalam sepak bolanya. Kalau dia tidak berilmu dalam sepak bolanya, maka tidak jadilah dia sebagai seorang pesepak bola yang terkenal. RRQ Lemon dia terkenal dengan bermain game Mobile Legends-nya. Kalau dia tidak paham dengan Mobile Legends, tidak paham dengan makro, mikro atau item-item dan lain-lainnya, maka dia tidak akan terkenal karena gamenya, gitu. Karena dia seorang player gamernya. Kan, walaupun kalian jangan menyepelekan ya, Mobile Legends itu tidak ada ilmunya, ada bejaan dia pasif. Nah, Blade of Despair karena ya masih tuh dia masih di nama Mobile Legends kayak Magic Chess, terus kayak makro mikronya. Nah, jangan sepelekan gitu. Di sepak bola kan di sepak bola kan ada kan dribbling gitu kan, dribbling, passing kan, shooting, terus Throwing. Crossing kan banyak gitu kan di sepak bola juga ada ilmunya. Nah, bila kalian ingin kehidupan dunia, maka
carilah ilmu yang bersangkutan dengan kehidupan dunia. Dan bila kalian ingin kehidupan di akhirat, maka cari juga kehidupan yang bersangkutan dengan akhirat gitu. Apa sih ilmu-ilmu tentang akhirat, di mana ada 3 amalan yang apa sih akan terus mengalir walaupun kita mati. Kan kalian tahu kan hadis-hadisnya dan arti-artinya gitu kan. Yang pertama sedekah jariyatin, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga mempunyai anak yang soleh dan selalu mendoakan orang tuanya. Kan banyak gitu kan. Terus ada amalan yang kecil tapi kalau dilakukan secara rutin akan menjadi pahala yang besar. Nah, seperti itu pun dengan ilmu-ilmu akhirat. Bila kita terus menggalinya, maka kita akan tahu celah-celah atau di mana amal-amal apa saja sih yang membuat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita mudah masuk surga. Ada amalan yang tanpa hisab gitu kan. Seperti kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan dari sahabat Nabi ya, yang dinukil oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Adab Ta'lim wa Al-Muta'allim halaman 20, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, belajarlah ilmu, sesungguhnya mempelajari ilmu adalah suatu kebaikan, mencari ilmu adalah ibadah, mengingatnya adalah tasbih, membahas suatu ilmu adalah jihad, bersungguh-sungguh terhadap ilmu adalah pengorbanan, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan adalah sedekah. Itu kata-kata dari Mu'adz bin Jabal, di mana kalian yang diinginkan yakni belajarlah ilmu, sesungguhnya mempelajari ilmu itu adalah suatu kebaikan. Nah, mempelajari ilmu itu adalah suatu kebaikan, di mana kan dijelaskan dalam surat Al-Jalzalah ayat 7 dan 8, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan seberat biji zarrah, maka dia akan menerima balasannya. Nah, berarti itulah bila kita kan mempelajari ilmu nih, walaupun perkata makin lama itu disatukan menjadi banyaknya kebaikan yang akan ditumpuk gitu. Menuntut ilmu itu suatu amalan yang paling mudah. Kita cukup mendengar dan memperhatikan saja. Dengan itu pun menjadi suatu kebaikan. Terus ilmu kalau kita bawa itu tidak berat, tidak seberat kita membawa ayam atau membawa harta ya, jangan ayam. Tidak berat seperti membawa harta gitu kan. Harta mah amun kurang dibawa teh, semakin banyak harta yang kita bawa semakin berat, semakin berat pula untuk menjaganya. Sedangkan ilmu semakin banyak kita bawa, semakin beratnya ilmu mah dibawa oke. Malahan dengan ilmu kita akan dibantu. Semakin banyak bawaan ngasih ilmu di kepala kita, semakin kita dibantu dengan ilmunya. Ya. Kita bawa ilmunya, ngasih ilmu di alam gitu, di alam liar. Kalau kita mempunyai ilmu di alam liar, maka kita tidak akan berat gitu, bertahan hidup di alam liar. Lamun orang membawa duit ke alam liar,
nu aya jadi beban duit eta kitunya nya beban mamawana cerma berat deui nya cerma teu puguh dipake naon di alam liar nyamal mungkin atuh berat. Nah seperti itu. Terusnya lamun ilmu mah lamun kurang dibagi teh mengurangan malahan mungkin muatan malah mungkin bertambah deui. Semakin kita berdiskusi, semakin kita membagikan ilmu, maka ilmu itu akan berkembang. Beda lagi dengan harta. Harta mamal nasi lamun dibagi teh entos sengorangan. So, amun harta ayeuna dibagi-bagikeun misalnya boga 10.000, dibagikeun ka babaturan 5.000, kan atuh jadi orangan jadi 5.000 kan. Dan mau jadi 15.000, jadi 20.000. Entah lamun disedekahkeun mah jadi kebaikan gitu ya, jadi pahala untuk kita dan jadi tabungan untuk di akhirat kelak. Tapi lamun duit mah kan sesuatu hal anu ieu nya mun dibagi-bagikeun gitu kan terus kan tidak selamanya mungkin menjadi kebaikan gitu kan, tapi lamun ilmuna eta benar gitu nya, mun ilmuna eta benar insya Allah menjadi kebaikan, menjadi amal jariah anu urang teh tak perlu amal jariah teh tak perlu dengan mengeluarkan masih keberatan gitu, tanpa keberatan. Ilmu mah memberikan itu tanpa keberatan. Itu hal mudah, cuma apa yang kita pahami, kita telah pelajari, maka berikanlah gitu kan. Tidak sesusah mere duit gitu kan, aya mere duit mah rada hese ningnya deka masih seorang orang tua kepada anak oge rada hese lamun ka mereka ieu ge. Beda mun mere ilmu mah gitu kan nya pengurangan gitu kan, malah menjadi perkembangan untuk ilmu kita di akhir nantinya waktu semakin mepetnya orang dikebut baik. Buka di nya hadis ini halaman di 31 hadis ke-31 man su'ila an ilmi fakata mahu wal jima yaumal qiyamah bilijamin minna. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dibelenggu pada hari kiamat dengan tali kekang dari neraka. Nah, ini yang menjadikan dalil bagi kita jangan menyembunyikan ilmu, jangan pelit ilmu. Dimana kalau kita pelit dengan ilmu, kita tidak masih menyembunyikan ilmu, maka Allah akan membelenggu kita pada hari kiamat dengan tali kekang dari neraka. Kan siannya orang masih cuma gara-gara orang teh tengah bagikan ilmu, orang gara-gara pelit ilmu, orang jadi masih dikekang ke Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu cuma gara-gara pelit, padahal ilmu mah tempelit lah karena ilmu mah gitu. Orang masih boga resepnya, misalnya resep bakso gitu kan, bung dibagi-bagi tak nukas kitu ge sami jeung pelit ilmu kan. Misalnya aya mau meminta gitu resep teh nya bagikeun we aya rezeki mah tos ditanggung ka Allah Subhanahu wa taala, tos aya porsina masing-masing tong kasieuna cara ieu tong kasieuna pedit marami beda deui eta mah sama sanes ilmu. Tapi eta mah beda deui pembahasannya teh eta mah part selanjutna mungkin. Terus teh lamun ieu mun aya nu minta nasihat tentang sepak bola misalnya, orang tak apal kumaha cara bermain sepak bola, pas ditanya kumaha cara main sepak bola teh karena kasieuna sieun dielehkeun gitu sieun jadi saingan, maka si eta jelema teh pelit kitu kanu teu bisa sepak bola. Tah nu pas kitu oge sami pelit ilmu, eta mah pelit ilmu karena
ilmu umum. Lamun nu lain tadi aya pelit ilmu dunia nyata masih terbagi-bagi ilmu akhirat. Korek guys. Tak korek kan. Baik harap terbagi-bagi ilmu. Nah, lanjut ke halaman 40 hijinya, ke halaman 40 hiji deh. Ke hadis 40 hiji, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, dimana kalau kita menuntut ilmu akan dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dari awal saya jelaskan, ilmu itu mudahnya. Pengorbanannya juga tidak susah. Di asramanya di dia, di mana bayaran tidak terlalu tinggi dan kita tidak boleh berleha-leha dengan apa waktu yang kita punya. Kita mempunyai waktu, tapi kita tidak memanfaatkannya. Nah itu teh orang yang bodoh gitu kan. Kegeringan lah, kegeringan. Saya kata mau keringan lah, ayo gimana? Namun orang masih mempunyai waktu tapi tidak memanfaatkannya, maka sungguh bodohlah kita, di mana waktu luang yang kita punya dijadikan sebuah leha-leha dan waktu yang waktu sempit kita dijadikan penyesalan untuk kita. Nah, di sini masalah tariqan, barang siapa yang menyebut Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Yang mencari ilmu itu dimudahkan menuju surga. Dimudahkannya seperti apa? Wallahu a'lam ya, tapi yang saya pahami mungkin karena dia mengetahui ilmu-ilmunya, tahu amal-amalan apa yang menuju surga, maka itu akan menjadikan dia mudah masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kebutuhannya tos kerade ya. Nyosok we kai di ngami. Sing lami datar dulu kan apa? Ada tos bareng gitu. Oh itu mau kamu cucu. Basisnya. Oke, yang terakhir ini hadis kelima satu. Asadun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlub. Nah, orang yang menyesal di hari kiamat adalah orang yang punya kesempatan untuk mencari ilmu agama ketika hidup di dunia, tetapi ia tidak mau mencari ilmu. Nah, orang yang paling menyesal di hari kiamat itu adalah orang yang mempunyai kesempatan di semasa hidupnya untuk mencari ilmu agama, tapi dia tidak memanfaatkannya. Nah, inilah orang yang paling menyesal, gitu kan, di hari kiamat kelak. Mungkin orang masih menyesal di hari kiamat itu. Aduh, orang menyesal bisa di tos hari kiamat kia. Orang masih mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, mencari ilmu agama dengan sebaik-baiknya, gitunya, selama 6 tahun mungkin 3 tahun atau 12 tahun lamanya kita mencari ilmu kita tidak bersungguh-sungguh, maka berharaplah kalian menyesal gitu di hari kiamat nanti. Soalnya karena orang yang paling menyesal itu adalah orang yang tidak mencari ilmu di dunia. Nasib yang adalah orang yang punya kesempatan untuk mencari ilmu, tapi ketika hidup di dunia tetapi ia tidak mau mencari ilmu. Nah, gimana
di saya judul ya, mungkin sedikit lagi ya, 10 menit lagi. Oke, tapi kan jam 8 ya. Oke, berkaitannya dengan yang ini, dengan judul ya, menggapai kesuksesan dunia dan akhirat dengan ilmu, yakni saya sebagai ini apa sih, sebagai penceramah ya, penceramah khususnya kepada diri saya dan umumnya kepada kalian. Maka giatlah kalian mencari ilmu, fokuslah kalian mencari ilmu agama, jangan terleha-leha, dan bila kalian sisihkan gitu waktu kalian tuh untuk mencari ilmu dunia juga, jangan sampai kita pasti fokus dunia tapi kita lupa akhirat yang telah dijelaskan oleh Abi, dan kita pun jangan terlalu fokus gitu dengan akhirat sampai kita melupakan dunia, di mana dijelaskan dalam Al-Qur'an ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan kita meminta kebaikan dunia dulu, baru kan kebaikan akhirat. Kan namun di dunianya baik, itu kan di dunianya baik, ini apa sih, perjalanan di dunianya baik, maka perjalanan akhirat pun akan baik juga kan. Maka kalian pokoknya mah 50-50 lah. Kita pasti terlalu fokus kepada dunia tidak boleh kan gitu, tapi kalian melupakan dunia pun tidak boleh. Jadi kalian seimbangkanlah dunia dan akhirat kalian. Jadi teruslah cari ilmu itu. Kalau kalian bercita-cita untuk jadi pemain bola, Gibran, misal Gibran kan misal kayak jadi pemain futsal atau pemain bola, silahkan gitu kan, cari ilmu-ilmu tentang sepak bola. Atau kalian yang mau menjadi pengusaha, silahkan juga cari gitu ilmu-ilmu tentang berwirausaha, tentang gimana caranya kita menjadi seorang pengusaha, seorang pebisnis yang sukses. Bila kalian ingin menjadi seorang YouTuber, streamer, nah silahkan juga kalian cari gimana kalian masih menarik para amon dia tes streamer itu sih, amon penonton, lain penontonnya disebutkan apa? Stories. Penonton, disebutkan viewers, menarik viewers gitu ya, menarik viewers, supaya kalian itu viewers itu menarik melihat kalian, silahkan gitu kan.